Iya, Bu. Iya. Santi, silakan. Saya, Bu. Tentang monohibrid atau persilangan antar dengan satu sifat beda. Iya, betul. Tentang monohibrid persilangan dengan satu sifat beda. Betul sekali ya, Sasanti. Kemudian kalau hukum Mendel 2, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Masih, Bu. Saya SMP, Bu. Ya, silakan Reza. Tentang dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Betul, persilangan dengan dua sifat beda. Oke. Nah, untuk rasio fenotipnya anak-anak, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 itu memiliki rasio fenotip Dengan dua sifat beda. betul, persilangan dengan dua sifat beda. Oke. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Di discovery learning ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu stimulasi. Kemudian yang kedua tahapnya yaitu berupa pembuatan pertanyaan mendasar. Kemudian yang ketiga nanti kalian mengumpulkan data lewat diskusi kelompok di masing-masing. Kalian proses datanya, kalian buat laporannya dan kalian presentasikan di tahap berikutnya yaitu di tahap verifikasi. Itu nanti kalian akan membuat kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Ya. Nah, penilaiannya ada 3 anak-anak. Ada penilaian sikap. Sikap itu nanti yang Ibu nilai adalah PPK-nya. Untuk penilaian pengetahuan nanti akan Ibu nilai hasil post-test kalian. Keterampilannya nanti akan Ibu nilai hasil laporan diskusi kalian. Jadi hari ini kita belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel ya. Tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai hari ini ya, yaitu melalui diskusi kelompok dan studi literatur dari internet. Itu nanti kalian bisa menerapkan persilangan penyimpangan semu hukum Mendel dengan teliti. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa membuat bagan persilangan dari penyimpangan semu hukum Mendel mulai dari simbol gen, gamet, genotip, fenotip dari F1 sampai dengan F2-nya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelas nanti kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran tentang penyimpangan semu hukum Mendel ini. Ya. Kita ke tahap inti anak-anak. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar stimulus ya. Coba dari gambar ini ada yang bisa membuat pertanyaan anak-anak. Silakan. Nama? Fadila Mutiara. Iya, silakan Fadila Mutiara Fadila buat pertanyaan. Mutiara, Silakan Fadila. Mengapa pial pada ayam itu berbeda, Bu? Iya, mengapa pial pada ayam berbeda? Oke. Pial atau jaga? Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Siapa yang nama? Vira, Bu. Iya, Vira. Silakan Mbak Vira. Bagaimana pewarisan sifat itu terjadi? Pewarisan sifat itu terjadi. Ini ya. Ini semuanya nanti akan muncul di diskusi kelompok kalian terkait dengan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Ya. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, yaitu tahap pengumpulan data atau data collection. Oke. Silakan sekarang kalian membuat Google Meet atau buka link Google Meet yang baru. Kemudian satu kelompok bisa bergabung ke Google Meet yang baru tersebut untuk berdiskusi secara kelompok. Nanti Ibu akan masuk ke masing-masing kelompok kalian. Epistasis, hipostasis itu kemarin Dan yang menutupi itu epistasis, Bu. apa itu kriptomeri? Persilangan. Iya, ada 2 gen dominan. Itu kalau tidak berpasangan, gen yang tersembunyi tidak akan nampak ya. Nah, gen yang tersembunyi tidak akan nampak ya. Nomor 1A, analisislah mengapa bentuk pial pada ayam bervariasi. Jawabannya, bentuk pial ayam bervariasi itu dikarenakan ada peristiwa atavisme. Nah, atavisme itu salah satu penyimpangan semu hukum Mendel yang terjadi karena interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan yang berbeda dari induknya. Ya, betul. Karena adanya atavisme atau persilangan antara interaksi antar gen yang memunculkan individu yang baru gitu ya. Nah, individu yang baru gitu ya. Nah, individu yang baru ini apa? Ayam berpial walnut ya. Dengan Hasil F2-nya R besar, R kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, B besar, B kecil, yaitu walnut disilangkan sama walnut. terus
Keturunannya hasilnya ayam berpial apa saja? Dengan perbandingan berapa banding berapa? Rasio F2-nya. Perbandingannya walnut sama rose. Walnut berapa? Rose berapa? Rasio F2 yang fenotip itu walnut banding rose banding pea dibanding single itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, oke. Gimana teman yang lain? Ditanggapi untuk kelompoknya Zanatul, Andrea? Sudah betul apa masih salah? Yang lain, halo? Coba, Fistia. Halo, Fistia. Ya, sama, Bu. Sama ya? Yang lain sama juga? Ya, Bu. Sama, Bu. Sama, oke. Benar, ya sama, Bu. Oke, pintar, betul ya. Jadi jawabannya walnut 9, rose 3, kemudian ya, halo Ya, Fistia. sama, Bu. Sama ya? Yang lain? Ungu banding putih banding merah sama dengan 3 banding 2 banding 3. Betul sekali. Kelompokmu? Sama jawabannya. Sama. Tentang atavisme. Atavisme adalah munculnya suatu sifat sebagai akibat interaksi dari beberapa gen. Nah, di sini contohnya adalah pial pada ayam. Jadi, arti epistasis adalah gen yang menutupi. Hipostasis gen yang tertutupi. Nah, gen yang menutupi ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan belajar kita hari ini? Dari penyimpangan semu hukum Mendel dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui tentang peristiwa atavisme, kleptometri, epistatis, hipotesis, dan kita dapat mengetahui rasio fenotip yang menyimpang tetapi masih mengikuti aturan hukum Mendel. Oke, kita ke tahap refleksi ya anak-anak ya. Oke, dari kegiatan ini apa yang bisa kita ambil manfaat kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak atau kehidupan nyata? Jadi misalnya dalam bidang peternakan ya, Bu, dengan materi atavisme kita bisa menentukan varietas pial beda ayam, Bu. Beda ayam, Bu. Di bidang pertanian, dengan materi epistasis hipotesis, kita bisa menentukan varietas warna labu yang kita inginkan. Iya. Labu yang kita inginkan. Iya, bisa post test anak-anak. Ya. Oke. Silakan kalian kerjakan post testnya ya nanti di akhir pembelajaran ya. Setelah pembelajaran selesai kalian bisa mengerjakan post testing, kerjakan post testnya, diharapkan yang jujur. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak ya, untuk pertemuan selanjutnya ini tindak lanjutnya kalian ya pelajari, nanti akan Ibu share di Google Classroom kalian tentang petunjuk praktikum persilangan monohibrid. Jadi kalian aja kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.